Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendry Trirahmani, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Poin yang pertama dari mind map yang sudah saya buat adalah sejarah. Mengapa sejarah? Karena kita sebagai bangsa yang baik, kita tidak boleh melupakan sejarah. Baik, mengenai sejarah ini, saya bagi terhadap dua poin. Yang pertama adalah pergerakan kebangsaan Indonesia yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang selanjutnya pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya kita peringati dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang kedua adalah sejarah bela negara yang diawali dengan Belanda tidak menyatakan lagi terikat dengan persetujuan Renville dan terjadinya agresi militer Belanda kedua, serta terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah Yogyakarta sebagai ibu kota negara jatuh ke tangan Belanda saat terjadi agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948, yang selanjutnya pada setiap tanggal 19 Desember kita peringati dengan Hari Bela Negara. Lalu poin kedua dari mind map ini adalah mengenai tentang definisi. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dan selanjutnya definisi mengenai bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Lalu yang ketiga adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah bendera bangsa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sangsaka merah putih. Merah bermaknakan berani dan putih bermaknakan suci. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman, yang pertama kali dikumandangkan saat dilakukan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Lalu poin yang kelima dari mind map ini adalah ancaman dan kewaspadaan dini. Ancaman pada era reformasi seperti ini diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan potensi baik alamiah ataupun hasil suatu rekayasa, baik fisik ataupun non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup berbangsa dan negara dalam pencapaian tujuan nasional. Banyak hal yang menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI yang perlu kita waspadai, baik yang muncul dari luar ataupun dari dalam negeri ini. Contohnya seperti hoaks yang berupaya memecah belah masyarakat Indonesia, serta ancaman-ancaman lainnya.
Lalu kewaspadaan dini yang merupakan kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan dini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Selanjutnya kita masuk ke poin ke-6, yaitu nilai dasar bela negara. Yang pertama dari nilai dasar bela negara ini adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Poin-poin tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3. Dan yang terakhir adalah aktualisasi, di mana setelah kita memahami poin-poin penting yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa selanjutnya adalah tahap mengimplementasikan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dari mulai konseptual hingga praktik dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, dan pengimplementasian di lingkungan kerja dalam pelaksanaan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik yang prima guna menjadi pemersatu bangsa. Sekian presentasi dari mind map yang sudah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.